Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pokok yang berikutnya atau rukun dari wudu yang setelah kita berniat lalu kemudian membasuh wajah adalah dalam ayat Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 6 disebutkan Allah perintahkan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah kedua tanganmu hingga siku atau termasuk siku. Ya. Di antara kesalahan fatal kaum muslimin ketika mereka berwudu, ketika membasuh tangan, ya, mereka antara lain melakukan beberapa kesalahan. Yang diperintahkan tadi, faghsilu, ya, kita diperintahkan untuk membasuh tangan, aydiyakum ilal marafiq, tanganmu hingga atau termasuk siku. Dari sini sampai ke siku kita, ya. Yang utama seperti ini, yang afdol. Namun bila seseorang mengalami kesulitan, boleh dia mulai dari atas dulu, ya, atau dari siku dia. Namun yang afdol sesuai dengan ayatnya mulai dari jari. Kesalahan yang pertama, seseorang banyak yang merasa karena dia tangannya sudah basah sebelumnya, yaitu ketika dia mencuci tangannya di awal, mencuci sampai pergelangan tangan, sehingga dia tidak membasuh lagi, dia cukup langsung dari sini. Dia langsung dari sini. Ini salah, karena yang pertama mencuci sampai pergelangan tangan itu adalah sunnah. Adapun yang ini adalah fardu yang diperintahkan dalam ayatnya langsung. Sehingga seseorang mulai lagi dari sini, dia membasuh, kemudian hingga ke siku dia, ya, hingga ke siku dia. Dan juga kesalahan yang lain, banyak orang yang karena dengan alasan kemejanya yang sempit, sehingga kemudian dia membasuh sampai setengah saja. Dia tidak basuh hingga ke siku dia, ya. Dan ini kesalahan fatal. Membasuhnya dianggap tidak sah, artinya wudunya pun tidak sah. Ataupun ada orang yang memang hanya bagian tengahnya saja, depannya dia tinggalkan, begitu pula dengan sikunya, sehingga dia bagian sininya saja. Maka ini tentunya tidak sah dan berbahaya bagi bagi sahnya wudu seseorang. Lalu Allah perintahkan wamsahu biru'usakum au wamsahu biru'usikum. Allah perintahkan untuk menyapu kepala seseorang. Kepala seseorang yang disepakati para ulama adalah dibasuh seluruhnya. Dibasuh seluruhnya, mulai dari tempat tumbuhnya rambut hingga tempat berakhirnya rambut kita di sekitar leher kita. Dibasuh seperti itu, lalu kemudian memasukkan jari kita hingga ke kuping, ya. Lalu kemudian Allah perintahkan wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kakimu hingga mata kaki. Kita harus pastikan bahwa apa yang dibasuh oleh kita, termasuk bagian bawah mata kaki kita, kita basuh secara sempurna, termasuk bagian siku kita, ya. Mohon maaf, bagian dari tumit kita harus basuh secara sempurna, karena tadi hadis yang menerangkan mengenai ancaman Nabi SAW kepada sahabat yang tidak menyempurnakan wudu, karena dia ada bagian yang kering di bagian tumitnya dia yang tidak tersentuh air wudu, sehingga kita bantu dengan tangan, atau kita boleh alirkan dengan air ledang misalnya, tapi kita pastikan bahwa seluruh bagian kaki kita sampai mata kaki semuanya terbasahi. Ya. Jadi rukun wudu tadi, ya, yang tidak bisa ditinggalkan, pertama niat, kemudian dia membasuh wajah, kemudian dia membasuh tangannya termasuk siku, lalu dia kemudian menyapu kepalanya, lalu kemudian dia membasuh kaki hingga mata kaki, dan berikutnya dilakukan secara tertib, secara berurutan, sehingga tidak sah bila seseorang berwudu dia mendahulukan misalnya kaki sebelum kepala, ya, ataupun yang lainnya seperti tangan sebelum wajah. Dia harus mengulang lagi. Lalu sebagian ulama juga ada yang mengatakan diperintahkan juga mualah, berkesinambungan, ya. Namun ini ulama yang lain mengatakan bahwa dia bukan rukun, hanya saja dia merupakan sunnah, sangat ditekankan. Maksudnya berkesinambungan, jangan sampai ketika kita membasuh satu anggota tubuh, lalu kemudian ketika berpindah ke anggota tubuh lainnya, ini sudah keburu kering, ya, sudah keburu kering. Artinya jeda waktunya terlalu lama. Ini tidak diperkenankan, ya, disunahkan untuk bersegera menyambung dari bagian anggota tubuh tersebut. Allahu a'lam bishawab.